Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulun Ahmad Abdina kita akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan pola pendidikan. Jadi kepemimpinan adalah atau pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pengertian dari pola pendidikan adalah pola pendidikan anak dalam sebuah keluarga adalah suatu bentuk pendidikan yang diterapkan orang tua dalam membina dan mengarahkan anak dalam keluarga. Bentuk pendidikan tersebut bermacam-macam antara orang tua satu dengan orang tua lainnya, tergantung pola mana yang menurut orang tua baik untuk diterapkan pada anak-anaknya. Kemudian penjelasan tentang kepemimpinan orang tua dan pola pendidikan orang tua akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya selanjutnya. Selanjutnya, pola asuh kepemimpinan orang tua terhadap anak. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, dan yang ketiga pola asuh permisif. Yang pertama pola asuh otoriter. Di sini pemimpin sebagai penentu kebijakan ataupun tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Nah, di sini orang tua dicerminkan sebagai seorang yang keras dan tegas yang sering tidak mendengarkan apa pendapat dari anaknya. Nah, ditandai dengan anak yang sering mendapatkan tekanan, di mana ketika dia melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan hukuman. Namun ketika dia mendapatkan prestasi ataupun sebagainya dianggap biasa saja. Selanjutnya pola asuh demokratis. Di sini orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Pendapatnya sering didengarkan dan juga sering dilibatkan dalam pembicaraan mengenai dirinya. Pola asuh demokratis ditandai dengan kemampuan anak yang diakui oleh orang tua, dan juga orang tua memberi kesempatan kepada anak untuk tidak bergantung kepada orang tua. Selanjutnya yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak memberikan hukuman ataupun pengendalian. Pola asuh permisif ditandai dengan kebebasan tanpa batas yang diberikan orang tua kepada anak, yang dimana anak berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak memberikan pengarahan ataupun pengendalian atas perilakunya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai pembahasan pola pendidikan orang tua terhadap anak. Pola pendidikan orang tua terhadap anak merupakan metode pola asuh yang digunakan oleh orang tua kepada anak menjadi faktor utama yang menentukan potensi dan karakteristik seorang anak. Ada banyak jenis-jenis pola asuh yang sering menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin mencetak generasi paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan. Jenis pola asuh. Jenis pola asuh orang tua ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda. Berkaitan dengan jenis-jenis pola asuh orang tua, Baumrit mengkategorikan pola asuh menjadi 3 jenis, yaitu pola asuh otoriter atau authoritarian. Yang kedua pola asuh demokratis atau autoritatif. Dan yang terakhir yaitu asuh permisif atau permisif. Ada 3 jenis pola asuh. 3 jenis pola asuh menurut Baumrit ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock, juga Hardy dan Hayes, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, yang ketiga pola asuh permisif. Jenis pola asuh. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya.
Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Jadi, melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, anak belajar tentang banyak hal, termasuk karakter. Tentu saja, pola asuh otoriter yang cenderung menurut anak untuk patuh terhadap segala keputusan orang tua, dan pola asuh yang permisif yang cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Sangat berbeda dampaknya dengan pola asuh demokratis yang cenderung mendorong anak untuk terbuka, namun bertanggung jawab dan mandiri terhadap hasil pendidikan karakter anak. Artinya jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.